halo selamat siang, apa kabar? Ketemu lagi di vlognya dari Christian. Ini baru pulang di rumah. Jadi ini adalah tidak di rumah ini. Jadi di belakang rumah itu ada satu saudara yang baru punya acara. Jadi akhirnya pulang ke rumah. Lagian kemarin lebaran nggak bisa pulang. Ini baru bisa pulang. Ini jalan, kampung banget ya rumah saya ya. Ini saya bersama teman-teman juga. Tapi bentar. Jadi ini saya bareng dengan teman-teman. Ada Mas Gotot, ada Haris. Ya, itu teman-teman yang ada di sini kumpul semuanya. Jadi biasa kalau di kampung kan kalau ada acara gitu yang anak-anak mudanya yang membuat bukan yang membuat sih, yang namanya laten. Laten apa sih namanya? Laten. Laten gitu ya. Jadi ada yang bertugas untuk membuat minum, terus kemudian teman-teman ini adalah yang memberikan apa namanya? Menyajikan gitu di depan. Tamunya lumayan tapi mengikuti protokol seperti sini, semuanya memakai masker. Terus kemudian ketika datang tadi juga harus cuci tangan dulu, kemudian dicek suhu badannya. Jadi salah satu keponakan saya hari ini sunat gitu. Jadi untuk memperingati bentuk baru ya biasalah. Ini ada saudara-saudara juga pada datang. Nah, yang spesial juga selain ini saya akan ngobrol dengan teman-teman. Kalau kemarin mungkin Anda nanti saya akan tunjukkan ada satu. Jadi di rumah saya ini, di kampung saya ini, Kampung Griga namanya. Itu teman pemudanya itu lumayan aktif karena mereka biasa membuat film. Dan salah satu filmnya kemarin baru saja muncul, satu film pendek. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan mereka. Dan Mas Gorot ini adalah salah satu pemerannya. Pemeran utamanya adalah dia. Ujungnya seperti apa harus nonton. Nanti setelah ini saya akan tunjukkan filmnya sedikit supaya Anda bisa nonton. Dan jangan lupa subscribe channelnya apa? Griga TV. Channelnya Griga TV. GRIGAK Griga TV. Itu untuk Anda bisa menontonnya. Jadi silakan di subscribe kan teman-teman, ini membutuhkan bantuan Anda untuk mencapai 1000 subscriber. Sekarang belum sampai segitu padahal yang nonton banyak gitu. Jadi memang kemudian ditunggu untuk Anda subscribe. Setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang lainnya di Griga TV ini. Terlebih juga nanti kita akan lihat bagaimana sih kalau mereka proses produksi untuk sebuah film. Alhamdulillah ya Mas, wis teko kanthi slamet. Alhamdulillah ya. Putune. Woi. Rini. Nini. Rana. Rini. Mbok delok peteng koyo ngene lho, peteng iki. Ojo tingale lho, Pak. Dereng dicopot. Lah. Anu Bu, Pak Ir Bu, Pak Ir. Yes, hai teman-teman. Setelah tadi saya tunjukkan ke Anda. Ini ada trailernya ya, filmnya kemarin ya. Ada yang ditunjukkan ke Anda tadi adalah trailernya dari film, judulnya Celap Celup. Ini produksinya mereka ini Griga Film. Jadi seperti saya bilang tadi, kenapa kita bikin ini adalah promo untuk menambah subscribernya Griga Film. Jadi teman-teman ini adalah teman-teman di adik-adik banget saya. Ini adalah ponakan-ponakan saya di kampung saya di Griga ini. Dan ini memang kita bikin sesuatu yang berbeda karena memang ini benar-benar di kebunnya belakang. Tadi kan di rumah yang tempat kita sebelumnya tadi, di sebelah ini adalah kebunnya, baru sebelahnya lagi adalah rumah saya. Jadi saya ingin mengajak mereka tentang bagaimana mereka berusaha membuat film-film yang luar biasa. Proses produksinya seperti apa? Kalau boleh tahu ini Griga Film mulai dari kapan sih? Oh iya, sebelum saya kasih tahu dulu dong nama-namanya ya, lupa. Yang pertama ini ada Eda. Terus kemudian belakangnya Gotot, ada lagi Tius, Rizky dan Edo. Nah, lanjut pertanyaan tadi. Ini mulai dari Griga Film itu mulai dari kapan? Sorry, maskernya kita lepas. 2017. Berarti sekarang sudah jalan 4 tahun gitu ya. 4 tahun dan sudah tercipta ada berapa film? Kalau film 4 film, 4 ada beberapa klip tuh berapa?
Satu klip berarti klipnya itu Lebaran. yang Lebaran itu Iya, ya. Lebaran. Itu Lebaran juga keren banget, silakan ditonton di Griga Film. Nah, dari film-film ini itu mereka ada beberapa yang memang dibuatnya itu spesialnya ini dibuat dengan talent Jaduga Tempat di daerah ini sendiri. Konsepnya sebenarnya Griga Film itu seperti apa sih? Kenapa talent-talentnya para pemainnya diambil dari daerah kita sendiri, terus tempatnya juga di sini sendiri, itu apa nih konsepnya sebenarnya? Siapa yang ada? Saya dulu. Boleh. Ya, mungkin sebenarnya kita belajar bersama-sama. Di Griga Film ini adalah media pembelajaran kami bersama yang senang. Basicnya sih kita semua ini ya pemain ketoprak. Ya, benar-benar. Jadi mereka Kalau Anda editornya. ya. Ya. Jadi mereka ini biasanya pada ikut festival ketoprak juga mereka yang berangkat gitu ya. Iya. Nah, lanjut. Nah, sebenarnya berawal dari teman-teman sudah terbiasa dengan acting dulu di festival ketoprak itu, kemudian timbul angan-angan, timbul keinginan gimana kalau kita buat film bareng gitu, kita buat film bareng. Ya aktornya dari semuanya adalah dari anak-anak Griga. Jadi kita buat ya karena jangkauannya lebih luas dan sekarang digital ya kita cari pakai kanal YouTube seperti itu. Benar, dan kalau boleh tahu itu produksi pertama tuh film apa? Film Calon Sarjana. Calon Sarjana itu boleh ditonton juga. Itu durasinya cukup lama ya kalau itu ya. Nah, kalau itu film panjang. Film panjang itu durasinya 1,5 jam. Nah, 1,5 jam itu. Nah, terus kemudian ini kalau di teman-teman ini boleh dibilang ini adalah timnya yang para pemikir-pemikir, dan ada beberapa lagi yang mikir-mikir juga di belakangnya ya, yang tidak bisa ngumpul di sore hari ini. Biasanya dibagi itu nggak sih? Ada nanti yang bikin skenario siapa, terus nanti yang bertugas untuk tim produknya siapa, produsernya siapa, dibagi seperti itu nggak? Ya, biasanya kalau untuk cerita sih kami bersama-sama brainstorming, bersama-sama nanti model ceritanya kayak gini. Nah, nanti kemudian disatukan. Kalau penulisan naskah saya sendiri yang menulis. Kemudian kalau talent ini Mas Godot di sini. Talent utama biasanya Talent utama. Mas Godot. Benar, mau gimana tampilnya Mas Godot silahkan tonton. Semua film kayaknya ada dia ya. Ada ciri khasnya. Ada ciri khasnya, terus Langsung aja Mas Gadot tadi. Di sana ada Mas Eda, Mas Eda ini dan juga Mas Rizky biasanya di camper. Di camper mereka yang blocking kamera, setting kamera dan lain-lain. Dan Edo juga baru belajar untuk jadi camper dan juga talent. Hampir semua di sini talent sih kecuali Mas Rizky ya, memang karena full ke kamera ya. Kamera dan editor. Oh gitu. Jadi semua editing itu ada di Mas Kiki, lebih di balik layar dia. Oke, Mas Kiki, kalau untuk editingnya biasanya kita nanti setelah ini kita akan fokus ke Celap-Celup ya, karena itu lumayan fenomenal dan beberapa hari itu mendapatkan penonton yang banyak. Untuk editing biasanya untuk Celap-Celup sendiri kemarin butuh waktu berapa lama? Untuk Celap-Celup itu kemarin kita editing 1 minggu. Satu minggu itu udah sama scoring, coloring juga. Gila lo ya, istilahnya sudah scoring, sudah coloring, berarti ini sudah nggak main-main. Untuk ada yang di rumah yang mungkin juga pada mikir-mikir, aduh gimana caranya ini, pokoknya jangan lupa untuk nonton dari film-filmnya Griga Film. Nah, kalau misalnya kayak kemarin yang di Celap-Celup itu sebenarnya mau bercerita tentang apa sih? Mungkin bisa dibagikan sebagai trailer ya buat teman-teman juga. Sebenarnya rata-rata yang kami angkat di film Griga itu adalah fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita, di sekitar warga Griga pada umumnya. Misalnya mulai dari Calon Sarjana itu dulu ada isu penjualan sawah. Sawah yang akan dijual dan dibuat menjadi bukan bandara, mall, waterpark ya. Perumahan dan waterpark itu. Kemudian kami respon sebagai apa ya? Paling enggak ada pemikiran lalu disimbolkan dengan Calon Sarjana, dengan sebuah pemikiran untuk menolak itu sebenarnya. Kemudian kedua itu filosofi rumah. Filosofi rumah juga berangkat dari keadaan di sekitar kita juga, itu lebih ke setting bandara sih, bandara di Kulon Progo ya, bahwa semua orang itu sudah merelakan rumahnya dan lain-lain untuk kemajuan Kulon Progo. Dan kebetulan juga di filosofi rumah kami dapat apresiasi juara 2 film pendek di Kabupaten Kulon Progo. Juara 2 film pendek dan ini filmnya benar-benar serius. Kayak pengambilan gambarnya, rumahnya juga memang keren saat itu.
Jadi silakan ditonton juga. Lanjut. Kemudian yang ketiga itu Kapang itu rindu, kalau bahasa Mm-mm. Indonesia rindu. Itu menceritakan kerinduan seorang ayah, seorang orang tua kepada anaknya yang lama tidak mudik. Ketemu. Kemudian yang terakhir, nah terakhir itu Cerap Celup. Nah kalau Cerap itu ceritanya utamanya dari Mas Gatot. Gimana Mas? Dari Mas Gatot. Sekaligus pemeran utamanya. Mas Gatot itu yang nanti saya tambahkan Mas. Pengennya apa? Ada perubahan karakter sih pengennya ya Mas Gatot. Dari yang trap-trup. Maksudnya dari yang lucu mau jadi yang agak serius lah. Ya. Maka kemudian diambil setting Cerap Celup. Fenomena Cerap Celup itu sebenarnya ya asal bicara ya istilahnya kalau benar. orang Jawa, orang desa itu sebenarnya Cerap Celup dan Cerap Celup. Maka value yang ingin diangkat sebenarnya adalah jangan berbicara itu asal. Ya. Jangan berbicara itu asal karena sebuah kata, sebuah kalimat itu adalah doa. Benar. Nah, jangan asal bicara karena itu mulutmu, harimaumu, jaga lisanmu. Maka itu yang kami gunakan, quote yang kami gunakan di film Cerap Celup itu. Jaga lisanmu, mulutmu, harimaumu. Perkataan adalah sebuah doa. Intinya itu sih. Perkataan adalah sebuah doa, dan ini kena banget kenapa Cerap Celup, karena film-filmnya dari teman Geriga Film ini semuanya memakai bahasa Jawa. Ini menjadi satu kekasan yang mungkin akhir-akhir ini mungkin kalau orang bikin film pengennya semua banyak yang nonton, terus mereka memakai bahasa Indonesia padahal mungkin settingnya pedesaan. Mereka berpikir kalau misalnya itu film berbahasa Jawa tidak mempunyai segmentasi, tidak ada penonton. Buktinya teman-teman dari Geriga Film ini mereka tetap mempunyai penontonnya, tetap mempunyai segmentasi di mana orang-orang yang rindu akan pedesaan pasti juga akan nonton itu. Nah, untuk pendalaman karakter sendiri kemarin, karena kan kalau boleh saya spill nih ya, itu ada karakternya Mas Gatot, itu seorang yang PHK. Terus kemudian ada seorang istri yang kemudian dia cerewet, berkeinginan banyak. Terus kemudian ada Mas Eda yang menjadi penagih utang gitu. Ada satu yang fenomenal Mas Hendrik. Nanti seperti apa Mas Hendrik silakan ditonton, itu temannya tagih utang. Terus ada Mas Edo juga yang di situ. Nah, kemarin untuk karakter itu siapa yang menempatkan? Apakah ada pemilihan khusus atau dilihat dari kesehariannya? Oh, ini yang pegang ini, yang ini gitu. Gimana itu? Ya kalau berpikir dari penyutradaraan sih lebih satu ada karakter yang diminta oleh Mas Gatot sendiri sebagai karakter yang gampangnya ya teraniaya, melongso, lalu pasti ada tandemnya, pasti ada yang marah-marah, berarti ada yang kontra. Tandemnya jelas si Rini. Istrinya. Nah, dua karakter ini sudah pernah belajar dan pentas ketoprak, jadinya tidak terlalu sulit untuk menggali karakter itu. Kemudian ada karakter Mul dan Yadi itu sebagai debt collector. Nah, istilahnya dalam seni pertunjukan ada kembang-kembangin. Nah, itu adalah humornya yang ingin diangkat sebenarnya. Karena terlilit utang, kemudian kalau karakter si Mul ini adalah karakter yang banci sebenarnya. Karakter banci. Kami kira untuk merepresentasikan karakter yang lucu, itu salah satunya yang lucu yang tidak terlalu memaksa adalah dengan karakter banci yang sudah tidak perlu dengan kalimat lucu, tapi dari sikapnya sudah hadir seperti itu. Betul. Gestur dan penampilan orang-orang itu sudah pasti banget kalau untuk banci itu. Kemudian karakter Yadi itu lebih ke pendampingnya dari si Mul ini. Dan ada karakter Lukas. Nah, kalau Lukas itu benar dari kesehariannya. Oh iya. Sebenarnya juga dari film Calon Sarjana sih ada karakter, pasti ada karakter masing, ada pemarah, pemalu, ada yang istilahnya kalau ini karakternya Lukas itu apa ya? Agak-agak on. Kalau bahasa Jawanya pahpoh. Ya. Kemudian ada satu karakter lagi Ponimin itu lebih ke orang yang selalu berwibawa tapi sering meleset-meleset lucu tapi kadang nggak lucu maksudnya gitu loh. Harapannya poinnya itu seperti itu. Ya, betul. Ya, karakter dia. Bener. Nah, itu berarti kemarin untuk siapa yang memerankan ini lebih dilihat siapa yang menentukan, atau teman-teman di sini ketika dikumpulkan terus aku pengen pegang karakter yang ini nih, aku pengen yang ini, atau teman-teman discuss dulu terus kemudian ada reading bareng, membaca bersama-sama, nanti kira-kira yang tepat untuk memerankan ini adalah ini atau gimana? Kalau itu langsung biasanya kami langsung, karena sudah ada karakter kekasan karakter masing-masing. Karakter yang si Edo misalnya, karakter yang nelongso dan kadang lucu Mas Gatot dan seterusnya. Kemudian tapi sebelum take kami pasti reading dulu untuk mendalami, harusnya kamu modelnya kayak gini pengucapannya, apa yang disampaikan itu pasti sebelum
H-1 atau H-2 itu bahkan seperti itu. Ya, Kami reading. iya. Kemarin tuh kalau dari Edo sendiri sebagai Lukas, terus kemudian Mas Eda adalah sebagai si Yadi. Untuk pendalaman karakter itu butuh waktu yang lama atau memang pada akhirnya seperti tadi, oh iki aku gampang nih memerankan ini karena aku biasanya juga berlakunya seperti itu, celap-celup ya kayak gitu, gimana? Ya kalau dari saya sendiri kan dari Mas Tius kan udah tahu, oh ternyata keseharianku atau tingkah lakunya tuh seperti ini, ya udah aku tinggal main ya sesuai karakterku aja sehari-hari, jadi nggak terlalu susah. Nggak terlalu susah. Kalau Eda? Sama sih. Kalau biasanya kayak gitu, terus nunjuk kamu jadi ini, nanti pasanganmu kayak gini. Intinya apa ya? Kalau ada yang nursery udah sing nyemes lah. Iya, Gitu. benar. Si Theos bilangnya si Hendrik jadi mul acting kayak gini, aku harus jadi yang apa ngimbangi lah, Ya. seperti itu. Ya, benar-benar. Jadi memang kalau dibilang dari teman-teman itu, kalau Anda nonton celap-celup sendiri, teman-teman ini, mereka menurut saya ya, mereka itu berakting itu sangat-sangat natural gitu. Jadi kita nontonnya enak, nggak dibuat-buat seperti itu. Mas Gorot misalnya, itu kemarin pendalamannya gimana Mas? Atau memang Yone Longso terus uripmu? Gimana Mas? Orang kan kalau melihat saya kan katanya kalau melihat saya diam aja udah lucu. Nah, Ingin menghilangkan ya. ingin menghilangkan lucunya itu loh yang susah. Nah, Jadi memang usahanya di situ. ya Mhm. pokoknya harus bisa lah. Lebih ke challenge ya Mas Dorot. Ya. Tantangan untuk Iya. ya tadi di beberapa film sebelumnya Mas Dorot itu selalu berperan jadi lucu-lucu, Iya. tapi di sini disiksa. Bener-bener Secara harus verbal. dan ini memang sebenarnya kalau untuk seorang pemain film kan pendalaman karakter semakin banyak, itu akan semakin mendewasakan bahwa oh ternyata bisa untuk main-main seperti ini. Nah kemudian celap-celup sendiri kemarin untuk proses syutingnya berapa lama? 2 hari. 2 hari. Itu durasi berapa lah ya? 22 menit. 22 menit ya. 2 hari. Durasi 22 menit itu dalam 2 hari, berarti agak full day ya. Full day. Berarti sampai maghrib. Berarti itu perpindahan. Jadi kan ada beberapa setting kan, rumah, kantor. Oh iya juga banyak ya. Lumayan banyak, itu berarti perpindahan juga dalam 2 hari itu Dalam ya. 2 hari. Puasa. Pas Iya, puasa pas puasa juga. Dan itu memang kemarin diputar menjelang pas lebaran, hari Lebaran kayak gitu. Jadi jangan sampai untuk Anda tidak nonton dari celap-celup ini. Nah mungkin yang terakhir, harapan ke depan nih untuk teman-teman dari Griga Film sendiri, apa nih yang diharapkan? Ya yang jelas kami tetap ingin konsisten untuk berkarya, dan juga ini adalah media belajar kami yang jelas, media hiburan, media belajar, kami bisa mengeksplorasi semuanya. Pokoknya kami menerima apa ya istilahnya, masukan dan saran dan juga story dari teman-teman semua. Yang jelas ke depan celap-celup ini akan ada 2 episode tambahan. Yap. 2 episode lagi. Dapat bocoran kayaknya tadi malam mereka sedang berpikir mau menjadikan seperti apa. Tetapi kalau boleh saya usul, itu tokoh yang dari Debt Collector jangan sampai dihilangkan. Oh pasti. Harus ada Pasti. itu dua-duanya, karena ketawa aja ada di situ. Jadi Anda harus nonton, teman-teman yang di rumah, teman-teman penontonnya dari Christian, teman-temannya dari Alok, Anda nonton celap-celup ini di channelnya Griga Film, dan please untuk yang nonton Griga TV, Griga GIR, nanti saya tulis di sini ya, GRIGAK TV. Dan please buat teman-teman yang nonton ini silahkan di subscribe, karena teman-teman ini sudah ribuan yang nonton, tapi mereka sedih banget, mereka ini belum absen. Harapan kami juga itu ya. Jadi tolong di subscribe supaya mereka mencapai 1000, karena kalau menurut saya dari jam tayang mereka sudah memenuhi, tinggal subscriber aja. Jadi tolong di subscribe Griga TV, kecuali juga subscribe untuk Greg Christian ini. Dan buat teman-teman Griga TV, thank you banget sudah mau bergabung dengan saya, dan semoga ini bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman di rumah lain yang di kampung ini nggak ngapa-ngapain, walaupun mereka sebenarnya semuanya sibuk, mereka bekerja, ada yang guru, ada yang pendampingan, ada yang punya usaha sendiri, ada yang masih kuliah. Tapi semuanya tetap berkarya, tetap melakukan sesuatu untuk kampungnya sendiri diangkat. Kalau bukan Anda sendiri, siapa lagi yang akan mengangkat yang lainnya? Yang pasti sekali lagi, Griga TV ini menjadi salah satu inspirasi untuk Anda semuanya, bahwa dari kampung
sineas-sineas kampung ini bisa memunculkan sesuatu yang bagus untuk ditonton siapapun Anda. Sekali lagi terima kasih banget Siap, untuk terima Edo, Mas kasih. Rizky, kemudian Mas Tius, Mas Gotot, Mas Eda. Sampai ketemu di film-film berikutnya. Dan thank you banget untuk Anda yang sudah nonton Dialog. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dri Christian dan juga Giga TV. Ketemu lagi di Dialog berikutnya. Dari rumah saya, sampai jumpa. Dah. Dadah.